warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi bersama saya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang analisis thermal. Nah, khususnya pada kurva TGA dan DTG. TGA itu adalah thermogravimetric analysis dan DTG itu adalah derivative thermogravimetry. Nah, kurvanya itu bentuknya kayak gini, teman-teman. Mungkin untuk penjelasan lebih detailnya bisa nanti bakal ada di akhir video. Sebelumnya, karena kita bakal membahas tentang analisis thermal, di sini aku mau ngejelasin dulu tentang apa itu analisis thermal. Nah, analisis thermal sendiri itu merupakan teknik yang digunakan untuk mempelajari sifat-sifat fisik suatu bahan. Nah, di mana sifat-sifat itu tuh berubah terhadap suhu. Analisis ini teh dilakukan untuk memahami karakteristik material terhadap perubahan temperatur secara terkontrol. Nah, ketika si materialnya dipanaskan dengan laju pemanasan konstan, maka dapat terjadi perubahan kimia seperti oksidasi dan degradasi, dan maupun juga bisa jadi terjadi perubahan fisika. Oke, kita langsung aja ya. Nah, teman-teman, ini data yang kita punya. Di sini itu satuannya gram. Kalaupun mau diubah ke miligram boleh, tapi nanti di sininya juga harus diubah dulu ke miligram. Semuanya pokoknya. Nah, kita nggak apa-apa di sini sekarang kita pakai gram aja, di mana masa awal dari si sampel itu adalah 4,257 gram. Dan ini bisa kalian lihat masa saat dilakukan percobaannya ya. Nah, untuk membuat kurva TGA dan DTE dan DTG, kita harus mencari dulu yang namanya persen massa, yaitu massa ini dibagi dengan masa awal dikalikan 100%. Ya, sama dengan masa ini dibagi masa awal dikalikan 100. Nah, bisa kalian lihat ya di sini masa setelah pemanasan pada temperatur 27 derajat, 27,82 derajat ini itu masih sama kayak masa awal. Jadi persen masanya masih 100%. Nah, kita kebawain aja. Oke. Nah, kalau udah punya ini, kita bisa langsung bikin kurvanya di origin aja agak lebih mudah. Kan? Oke. Nah, kita sebelumnya kita salin yang temperaturnya. Temperaturnya karena kita bakal pakai temperatur ini nanti di sumbu X ya. Nah, dan juga si persen masanya. Nah, nanti untuk sumbu Y-nya kita pakai yang persen massa. Tulis aja di sini temperatur. Tur. Di sini massa. Samain juga satuannya. Derajat Celcius dan ini berarti persen ya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya data untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Oke. Nah, kita bisa langsung aja bikin kurvanya. Kita blok semua.
dan pakai grafik yang garis ini, yang linear. Nah, bisa kalian lihat ya, ini adalah kurva TGA, di mana kurva ini tuh memperlihatkan perubahan dari masa dari yang asalnya 100% ke sekitar 10%. 10%-an. Nah, ini membuktikan bahwa terjadi dekomposisi sebanyak 90% pada sampel ya, pada material. Nah, bagaimana sih kita mau menentukan eh, perubahan atau dekomposisi apa aja yang terjadi? Nah, secara langsung kita bisa lihat di sini setiap ada turunan itu berarti terjadinya adanya terjadi perubahan. Nih satu, dua, tiga ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari itunya saja, bisa dibilang kurang akurat ya. Ini kita kasih ini dulu ya. Ke view so the frame. Nah, biar bagus. Terus di kurva ini juga, ini kita ubah kedua ya, biar agak tebal. Terus di kurva ini juga, pastikan bahwa garis yang ada di ujung sini dan ujung sini itu mepet istilahnya ya. Nah, bagaimana caranya bisa kalian lihat ya di sini. Data awalnya itu kan 27 derajat ya untuk sumbu X, untuk temperatur 27 derajat. Nah, sedangkan untuk data akhirnya itu 676 derajat. Nah, kita bisa ubah si ininya nih, scale-nya ya. Dari tadi itu berarti awalnya 27 ya, 27, 26 mungkin ya. Dan ininya ke 600 berapa tadi teh? 680 lah. Atau 607, 67, ya 680 aja. 680 aja. Oke. Nah, nanti bakal mepet kayak gini ya. Nah, selanjutnya apa? Kita butuh bantuan kurva kedua. Caranya, kalian pencet analisis, pencet matematik, differentiate, open dialog. Ini kita langsung oke aja ya. Nah, nanti akan muncul data baru di tabel ini. Ini apa saja ininya? Hapus. Oke. Nah, ini data apa sih? Dan derivatif itu adalah turunan dari si kurva yang tadi. Kita bisa bikin langsung aja ya kurva buat ngebantu kita nentuin puncak-puncaknya itu dengan sumbu X-nya ini temperatur dan Y-nya ini ya. Langsung aja bikin di sini. Nah, ini jadi ya. Ini kurva kedua jadi ini merupakan derivatifnya. Nah, ini kita ubah dulu aja ya jadi garis. Eh, ini jadiin dua. Ya, tebal. Nah, tapi kurva ini tuh masih kurang bisa buat dipakai. Kenapa? Karena istilahnya belum smooth ya gitu. Terlalu hmm, inilah. Jadi masih susah buat ngebacanya. Nah, bisa kalian akali dengan masuk ke analisis ke sinyal processing dan smooth. Jadi dibikin smooth. Nah, di sininya kita ganti metodenya jadi yang ini karena ini tuh metode paling bagus lah gitu kan. Terus buat ininya kita ganti jadi 150.
Oke. Nah, nanti bakal muncul garis warna merah. Nah, garis warna merah ini adalah si kurva smoothnya. Oke. Dan nanti juga bakal muncul di sini. Nah, smooth. Ini kita ubah aja jadi derivatif. De, salah. Derivatif. Ini kita hapus saja. Kita hapus saja. Oke. Nah, satuan dari derivatif itu, satuannya itu adalah persen per derajat Celcius. Ya, dua-duanya. Persen per derajat Celcius. Oke. Nah, selanjutnya apa? Kita udah punya yang ini adalah kurva TGA dan yang ini adalah kurva DTG. Nah, selanjutnya kita bisa langsung bikin kurva TG apa? TGA DTG-nya kita satuin. Kita satuin dengan cara berarti nah, ini temperatur sebagai sumbu X dan sumbunya kita dua, maaf, sumbunya dua yaitu massa yang ini sama yang derivatifnya yang udah smooth. Nah, kita langsung bikin aja pakai icon yang ini nih, pencet, nanti kita pencet yang double Y. Nah, dapat tuh. Ini kita ubah ke yang aja. Ini juga. Nah, jadi kita punya kurva ini ya sekarang. Oke. Nah, seperti yang tadi udah saya katakan juga, biar pastikan si kurva ini tuh dia nempel banget ke dindingnya ya. Dia nempel banget ke dindingnya, jadi bisa diubah ininya samain kayak tadi ya. Si skalanya itu dari 27 ya tadi itu, 27, 26 sampai 7 sampai 600 680 ya. Dia bakal mepet banget gitu ya. Oke. Nah, bisa kalian ganti ya di sininya. Hmm. Nah, buat yang warna hitam itu adalah TGA ya. TGA. Dan yang warna biru itu DTG. DTG. Oke. Hmm. Nah, ininya juga bisa kalian atur-atur ya. Vertikalnya. Bentar. 9. Biar sedikit agak menjauh gitu ya. Dari tuhnya gitu. Tuhnya jadi 0,25. Oke. Nah, biar nggak terlalu dempet tuh. Oke. Hmm. Sekarang kita bakal bikin garis bantu. Nah, pakai garis yang ini.
pakai garis yang ini. Kita lihat nih, seperti tadi yang udah dibilang ya, di mana dia nanti akan ada turunan, turunan. Nah, itu tuh berarti adanya terjadi perubahan thermal lah. Nah, kita bisa lihat nih di sini ya, ada turunan kecil. Nah, mungkin dari sini tarik aja garis buat garis bantu ke garis yang warna hitam. Pastiin lurus ya. Nah, lurus. Ini kita ubah aja warnanya biar nggak sama, jadi warna hijau aja. Garis bantu warnanya hijau. Terus kita bikin lagi garis ke sampingnya dari yang warna hijau ini ke samping. Let's apa ya? Terus oke, tolong lagi ya. Pastiin harus lurus, teman-teman. Nah, oke, sebelum ya. Nah, ini lurus ya. Kita jadiin ini warna merah mungkin. Nah, terus di puncak kedua ini ya, terus ada turunan kan. Jadi kita nyari puncaknya namanya. Nah, ini bisa kalian tarik lagi ya. Hmm, maaf, maaf. Nah, dari sini kita tarik garis sampai yang warna hitam. Pastiin lurus. Nah, nanti kalau misalkan kelebihan ya kalian atur-atur aja ya apa. Nanti tarik garis warna merahnya biar eh, di garis hitamnya. Ini warna hijau. Oke, kita tarik lagi garis merahnya. Nah, ini kan kelebihan dikit. Nah, kita tarik aja garis merahnya. Nah, oke, merah. Oke, itu garis kedua ya. Di sini ada puncak lagi nih. Sini. Itulah. Makanya tarik garis dari sini ke bawah. Ya, itu ya pasti lurus teman-teman. Nah, warna hijau. Selanjutnya kita bikin lagi garis buat yang warna merah.
Oke. Hmm. Nah, satu lagi ya, ini puncak. Satu lagi ada puncak, satu lagi. Hmm, warna hijau. Ini karena kalau apa, garis yang ini kalau kita tariknya ke arah kanan bakal mepet sama garis yang hitam, kita bisa tarik ke arah kiri ya. Hmm, yang penting tetap lurus. Oke, bismillah. Oke, teman-teman. Nah, jadi ada empat. Kita menemukan empat puncak ya di sini. Selanjutnya kita pakai ada yang namanya screen reader. Nah, fungsinya screen reader itu apa sih? Buat ngebaca si sembunyinya. Biar kita tahu, enggak, bukan buat ngebaca sembunyinya aja, cuman di sini kita butuh buat ngebaca sembunyinya. Dia biar apa? Biar kita tahu hmm, ini tuh ada di berapa persen itu. Nah, pastinya sejajar ya. Tuh, ini di sini nanti bakal muncul sembunyinya. Nah, ini kalau kalian dapatnya malah angka gini, itu berarti salah grafik ya. Harusnya pakai yang ini nih, bentar, nomor satu ini. Nah, kalau pakai yang nomor satu ini, itu berarti kalian baca kurva yang tadi itu berarti baca kurva yang DTG-nya. Nah, kalau kalian pakai baca, nah buat ngitung ini itu kita pakai kurva yang TGA-nya. Nah, ini ada di sini. Sembunyinya itu adalah 97,73% berarti. Kita ambil angka di dua angka belakang koma aja ya. 99,73%. Ini bisa kalian namain aja nih di sini. 99,73%. Bisa. Nah, oke. Ukurannya bisa atur-atur ya. Nah, kayaknya ini kegedean 10 mungkin ya. 10 kecil. 10 kecilan. 15. Oke, 15 aja ya. Nah, itu tuh menunjukkan berarti ada dari 99,73% ini atau ada dekomposisi pertama. Hmm. Atau misalkan, oke nanti aja di akhir. Nah, terus kita baca yang ini sekarang nih. Ya, sorry, baca yang ini. Nah, 31,19% ya. 1,19%. Oke, mungkin biar kepanjangan ya. Dan videonya aku cut sampai oke gini aja. Eh,
Kalian bisa lihat ya apa di sini itu ada perubahan yang ekstrimnya dari sini ke sini yaitu dari 99% ke 31%. Nah, kalian bikin panah buat nunjukin adanya perubahan. Oke. Dari si garis yang warna merah itu ke garis yang warna merah di bawahnya. Terus dia lurus ya. Nah, itu tuh berarti menunjukkan adanya perubahan. Nah, bisa perubahannya berapa persen? Nah, kalian siapin kalkulator, tinggal hitung aja. Dari sini berarti ya 99,73 dikurangi 31,19%. 30,19%. Nah, berarti ada proses dekomposisi sebanyak 68,54%. 60 68,54%. Oke. Nah, ada dekomposisi sebanyak 68,54% yang terjadi. Nah, mungkin biar nggak kelamaan aku bakal langsung ke pas ininya udah jadi ya. Boom, ya teman-teman, kita sekarang sudah dapat. Hmm, eh, nah, di sini kurva yang versi udah aku ungkap ya. Cara apa? Cara buat ya bikin itunya sama kayak waktu di awal tadi ya. Nah, dari kurva ini kita bisa ngelihat bahwa si material ini tuh terdekomposisi dari sekitar suhu 300. Berarti dia itu jenis material yang akan mengalami kerusakan di suhu 300 derajat Celcius. Nah, berarti ketahanan material tersebut itu hanya sampai suhu 300 derajat Celcius, di mana dia terdekomposisi sampai sekitar 31%, lalu terdekomposisi lagi sampai sekitar 10%. Nah, di sini itu berarti menunjukkan adanya zat antara di sini, di 31% ini. Yaitu berbeda zatnya. Yang terdekomposisi di awal itu dia terdekomposisi di suhu 300 derajat sampai 400 derajat. Sedangkan zat yang kedua itu dia terdekomposisi dari suhu 400 derajat sampai 500-an derajat ya. Nah, berarti grafik ini itu menunjukkan bahwa ketahanan termal dari material tersebut itu hanya sampai suhu 300 derajat. Yang berarti material ini itu sebaiknya gitu yang nggak dipakai di melebihi suhu 300 derajat. Nah, sedangkan eh, 1 derajat ini nih eh, berat kalau misalkan si pengurangannya itu sangat kecil kayak ini cuman 1 derajat 1,71%, itu menunjukkan bahwa dia itu sudah menjadi abu. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan dari 99% sampai 73% itu terjadi dekomposisi material pertama, yang itu dekomposisi utama sebanyak 68,54%, lalu terjadi dekomposisi kedua eh, sebanyak 20,80%, dan sisanya adalah abu. Nah, bisa dibilang bahwa senyawa ini tuh telah 90% terdekomposisi dan 10% abunya. Berarti nggak terdekomposisi lagi. Nah, kalau misalkan nanti kita menemukan adanya perubahan massa pada 100 derajat Celcius,
Itu berarti menandakan bahwa di material tersebut itu terdapat air, jadi terjadinya penguapan. Nah, tapi kan di sini dia terdekomposisinya itu langsung di suhu 300 derajat Celcius. Berarti bukan senyawa seperti air yang terdekomposisi. Berarti nggak ada senyawa organiknya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila masih banyak kesalahannya, mohon dimaafkan. Mungkin kalau ada saran dan masukan bisa tulis aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Teo, teo.